David adalah seorang pria berusia 25 tahun. Seorang lelaki yang belum pernah merasakan jatuh cinta. Sekalinya jatuh cinta, malah ternyata sahabat ibunya sendiri bernama Raffi. Yuk langsung saja kita mulai ceritanya. Cerita dimulai dengan David yang sedang berjalan bersama sahabatnya, Maurice, di tengah kota untuk menonton film di bioskop. Di sana, mereka bertemu dengan teman-teman lain, termasuk dua wanita cantik. Salah satunya adalah Raffi. Dari situ, David dan Raffi mulai kenalan. Tapi ia namanya hidup, nggak selalu semulus jalan tol. Perkenalan pun nggak berlangsung lama, karena pacar David, si Michelle, tiba-tiba nongol dan bikin suasana jadi canggung. Saat film sedang diputar, David merasa bosan dan memutuskan keluar ke toilet. Di sanalah ia kembali bertemu dengan Raffi. Percakapan ringan pun terjadi, dan tanpa disadari, keduanya mulai merasa nyaman berbicara satu sama lain. Sejak pertemuan itu, David tidak bisa berhenti memikirkan Raffi. Tanpa alasan yang jelas, David mulai sering mengunjungi apartemen Raffi, hanya untuk mengenalnya lebih dekat. Seiring waktu, hubungan mereka semakin erat. Keduanya mulai merasakan ketertarikan yang mendalam, hingga akhirnya kisah asmara pun terjalin, meskipun mereka menyadari adanya perbedaan usia yang cukup jauh. Hingga suatu malam, David diundang untuk datang ke apartemennya, dan pastinya sudah bisa ditebak apa yang akan terjadi setelah makan malam. Mereka pun langsung lanjut bercocok tanam hingga pagi. Raffi yang lagi berbunga-bunga cerita soal David ke sahabatnya, Lisa. Awalnya, Lisa kayaknya support asal Raffi bahagia. Tapi Lisa sebenarnya nggak tahu siapa David sebenarnya. Karena Raffi nggak banyak cerita soal David, dan David juga jarang membahas hubungannya ke ibunya, Lisa nggak sadar kalau pacar anaknya itu adalah sahabatnya sendiri. Namun pas Lisa mulai menyadari sesuatu, dia panik dan langsung menyuruh Raffi untuk segera pergi. Dia kaget dan nggak bisa berkata-kata saat menyadari pacar Raffi adalah anaknya sendiri. Sementara itu, hubungan David dan Raffi makin serius, sampai mereka mutusin buat tinggal bareng di apartemennya. Tapi saat mereka liburan di Hamptons bareng rekan kerja Raffi, David mulai kepikiran sesuatu. Apakah Raffi diam-diam pengen punya anak? Pikiran itu bikin dia takut, dan perlahan dia mulai menjaga jarak dengan Raffi. Lisa akhirnya nggak tahan buat nyimpen rahasia ini. Dia memberitahu Raffi kalau David itu anaknya. Mereka pun bertengkar hebat. Hubungan yang tadinya membara mulai meredup. Raffi ingin punya keluarga, tapi David belum siap buat komitmen sebesar itu. Akhirnya, mereka putus dengan hati yang berat. Lisa juga sadar kalau niatnya buat melindungi, malah bikin anaknya patah hati. David dan Raffi masih saling kangen, tapi gengsi buat ngontak duluan. Maurice, yang enggak tahan lihat sahabatnya galau, nyeret David ke klub malam buat move on. Namun karena keasikan di malam itu, terjadilah cinta satu malam bersama cewek yang baru ditemuinya di klub. Namun namanya sudah takdir, keesokan harinya mereka nggak sengaja ketemu di supermarket. Setelah ngobrol panjang lebar, mereka coba buat balikan dan memperjuangkan hubungan mereka kembali. Singkat cerita, ibunya si David sudah bisa menerima jika anaknya kembali berhubungan dengan Raffi. Raffi pun terlihat sangat bahagia. Tapi masalah lain muncul. David ketahuan pergi klub malam sama cewek lain. Karena David sangat mencintai Raffi, dia pun meminta maaf karena sudah melakukan kesalahan. Raffi memaafkan. Kemudian, mereka pun langsung gas dan lanjut di apartemen Raffi. Namun sayangnya, ternyata itu adalah terakhir kalinya mereka bertemu dan bermantap-mantap. Raffi memang memaafkan David dan juga mencintainya. Tapi Raffi sadar kalau mereka berdua punya visi hidup yang beda. Dia ingin membangun sebuah keluarga, sementara David masih ingin menikmati masa muda dan hidup bebas. Akhirnya, mereka benar-benar berpisah di hari itu. Setahun berlalu. David, yang sekarang makin sukses sebagai pelukis, jalan sama Maurice. Tanpa sengaja, dia masuk ke restoran Italia tempat dia dan Raffi dulu sering makan. Pas dia menoleh, dia lihat Raffi di sana, ketawa bareng teman-temannya. Mereka saling pandang. Nggak ada kata-kata, cuma senyum yang menyimpan ribuan cerita. David sadar
Cinta nggak harus berakhir dengan bahagia selamanya. Kadang, cukup dengan mengenang momen yang pernah ada. Akhir kata, cinta nggak harus memiliki, kita harus move on. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like videonya bila suka dengan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.